1 tahun aku hidup di rumah suamiku, aku selalu dihina bodoh, namun aku balas dengan hal ini dan buat dia menyesal. Kegelapan malam menyelimuti sebuah desa kecil di pinggiran kota. Suara jangkrik terdengar samar, menemani langkahku yang perlahan menuju pintu rumah suamiku, Bayu. Ini adalah hari pertama aku menjadi bagian dari keluarga mereka, dan perasaan gugup tak henti-hentinya menghantui. Setelah akad nikah yang sederhana namun hikmat, aku resmi menjadi istri Bayu. Ia lelaki yang sabar dan penyayang. Alasan utama aku memilih hidup bersamanya meski aku tahu akan menghadapi banyak tantangan, terutama dari mertuaku, Bu Sulastri. "Masuklah, Sinta," ujar Bayu sambil membukakan pintu. "Mulai sekarang, rumah ini juga rumahmu." Aku tersenyum kecil. Namun begitu melangkahkan kaki ke dalam, aku langsung merasakan dinginnya suasana. Tatapan Bu Sulastri menusuk tajam, seolah aku adalah tamu tak diundang yang merusak keharmonisan rumahnya. "Jangan berharap banyak di sini," katanya datar, tanpa menyembunyikan ketidaksukaannya. "Aku tak suka orang malas dan bodoh tinggal di rumahku." Aku hanya diam, berusaha menenangkan hati. Bagaimanapun, beliau adalah ibu suamiku, dan aku tak ingin memperkeruh suasana di hari pertama. Hari-hari berlalu, dan setiap pagi aku selalu bangun lebih awal, memastikan rumah dalam keadaan bersih. Aku juga memasak sarapan, meskipun aku tahu Bu Sulastri tidak pernah benar-benar menyukai masakanku. "Kenapa rasanya seperti ini?" tanya Bu Sulastri suatu pagi sambil mendorong piring ke depan. "Apa kamu nggak tahu cara masak yang benar? Dasar lulusan SD, semua yang kamu lakukan pasti setengah-setengah." Aku menguatkan hati, menelan semua caciannya dengan sabar. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanyalah fase awal, dan mungkin seiring waktu, beliau akan menerima kehadiranku. Namun, ternyata harapan itu semakin memudar. Setiap hari, aku menjadi bahan hinaan. Ia sering membandingkan aku dengan wanita-wanita lain yang lebih berpendidikan dan, menurutnya, lebih pantas menjadi istri Bayu. "Kalau aku tahu kamu cuma lulusan SD, aku nggak akan pernah setuju Bayu menikahimu," katanya suatu malam di depan suamiku. Bayu hanya diam, wajahnya tegang. Ia sering mencoba membelaku, tapi aku tahu posisinya sulit. Sebagai anak laki-laki, ia tak ingin melawan ibunya. 1 tahun berlalu, dan kesabaran yang selama ini kujaga mulai menipis. Puncaknya terjadi di suatu pagi ketika aku sedang membersihkan ruang tamu. "Kamu ini benar-benar nggak berguna," teriak Bu Sulastri tiba-tiba. "Coba lihat karpet itu, masih ada debu. Apa kamu nggak pernah diajari cara bersih-bersih?" Aku menghentikan pekerjaanku, mencoba menarik napas panjang. Namun, Bu Sulastri tidak berhenti di situ. Ia terus mencaci, menghina, bahkan menyebut keluargaku tidak becus mendidik anak. Itu adalah titik di mana aku merasa tidak bisa lagi menahan diri. Aku meletakkan kain lap, berdiri, lalu menatapnya langsung. "Cukup, Bu," kataku tegas. "Selama ini saya diam bukan karena takut, tapi karena menghormati ibu sebagai orang tua. Tapi kalau ibu terus begini, saya juga punya batas kesabaran." Mendengar itu, Bu Sulastri terkejut. Tapi ia langsung balas menantang. "Oh, jadi kamu mau melawan? Mau ngajarin aku bagaimana cara menghormati orang tua?" Aku berjalan mendekat. Lalu tanpa berpikir panjang, aku meludahi wajahnya. "Ibu perlu tahu," kataku dengan suara gemetar, menahan amarah. "Wanita yang selama ini ibu hina adalah anak konglomerat. Keluarga saya punya segalanya. Tapi saya memilih hidup sederhana bersama Bayu karena saya mencintainya. Jangan pernah anggap rendah saya hanya karena gelar atau pendidikan." Bu Sulastri terdiam, matanya membelalak.
Bayu yang baru masuk ke ruangan itu juga tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Kenapa kamu gak pernah bilang, Sinta?" tanya Bayu dengan nada lembut, meski matanya menunjukkan campuran rasa kaget dan bersalah. "Saya gak pernah merasa perlu, Mas. Tapi ibu membuat saya harus membuktikan siapa saya sebenarnya," jawabku sambil berjalan keluar. "Cerita ini baru permulaan. Dan aku tahu perjalananku di rumah ini masih panjang. Aku siap menghadapi apapun yang akan datang, dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Sejak pertama kali aku menginjakkan kaki di rumah ini, aku tahu hidupku takkan mudah." Bu Sulastri bukan tipe mertua yang hangat atau menerima. Bahkan sejak awal ia tak pernah menyembunyikan rasa ketidaksukaannya padaku. Namun, aku selalu berusaha menutup semua luka dengan senyuman. Bayu, suamiku, mungkin satu-satunya alasan aku tetap bertahan. Ia selalu memelukku dengan lembut di malam hari, menatap mataku dengan penuh kasih, dan berbisik, "Kamu gak sendiri, sayang. Aku di sini." Pagi itu, seperti biasa, aku bangun lebih awal dari siapapun. Dapur menjadi tempatku menghibur diri, menciptakan masakan yang kuharap bisa meluluhkan hati Bu Sulastri. Tapi entah kenapa, apapun yang kulakukan selalu salah di matanya. "Dasar menantu tak tahu diri," gumam Bu Sulastri ketika aku menghidangkan teh. "Tehnya terlalu manis, bikin diabetes saja." Aku hanya tersenyum tipis, menahan perasaan. Setiap kata yang meluncur dari bibirnya seperti belati yang menusuk hatiku perlahan. Aku kembali ke dapur, membersihkan gelas sambil menghapus air mata yang mengalir tanpa henti. Namun, ada satu hal yang selalu kujaga. Aku tidak pernah mengeluh kepada Bayu. Aku tahu ia sudah cukup tertekan dengan pekerjaan dan beban tanggung jawab sebagai anak tunggal. Hari itu, setelah selesai beres-beres, aku duduk di teras, menatap langit yang mulai mendung. Aku teringat masa kecilku di rumah yang besar, dengan pelayan yang selalu siap melayani. Tapi semua itu terasa jauh sekarang. Di rumah ini, aku hanyalah menantu biasa, tidak lebih dari seorang istri yang dianggap tak pantas. Tiba-tiba, suara sepatu Bu Sulastri yang berderap mendekat membuatku kembali ke kenyataan. Ia membawa setumpuk pakaian kotor, melemparkannya ke pangkuanku tanpa sepatah kata. "Cuci ini sekarang," katanya singkat sebelum berbalik masuk ke rumah. Aku menunduk, memandangi tumpukan itu dengan perasaan campur aduk. Bukan soal mencuci, tapi caranya memperlakukanku seperti pembantu. Namun, aku memilih diam. Mungkin dalam diam, aku bisa menemukan kekuatan yang selama ini ku cari. Saat sore menjelang, aku mulai merasa ada yang berubah. Bayu pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda. "Kamu gak apa-apa?" tanyanya sambil memegang tanganku. Aku menggeleng, mencoba tersenyum meski mataku terasa berat menahan air mata. "Aku baik-baik saja, Mas." Namun, Bayu tidak mudah percaya. Ia tahu ada yang tidak beres, tapi ia juga tahu aku terlalu keras kepala untuk mengaku. "Kalau ada apa-apa, bilang sama aku," katanya lembut sebelum beranjak ke kamar. Malam itu, saat aku berbaring di samping Bayu, pikiranku melayang. Aku merenungkan bagaimana aku sampai pada titik ini. Semua hinaan, ejekan, dan perlakuan buruk Bu Sulastri membuatku bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa bertahan? Di luar kamar, terdengar suara Bu Sulastri berbicara di telepon. Entah dengan siapa, tapi aku menangkap sepenggal kalimatnya yang membuat dadaku terasa sesak. "Bayu harus tahu, wanita itu bukan siapa-siapa. Kalau dia tetap bertahan di sini, aku yang akan pergi." Aku memejamkan mata, menahan rasa sakit yang tiba-tiba menyeruak. Namun, jauh di dalam hatiku, aku tahu bahwa aku tidak boleh menyerah.
Aku harus membuktikan bahwa aku lebih kuat dari yang mereka kira. Pagi berikutnya, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Langkah-langkah Bu Sulastri terdengar tajam di lantai kayu. Aku yang sedang menyapu halaman depan mencoba mengalihkan pikiran, tetapi tidak bisa mengabaikan desiran suara pintu yang dibanting keras. Bayu bergegas keluar kamar, wajahnya terlihat bingung. Ada apa, Bu? Kenapa pagi-pagi sudah ribut? Bu Sulastri mendekat dengan sorot mata yang tajam. Kamu tanya ada apa? Anak ini, ia menunjuk ke arahku dengan gerakan menghina. Dia tidak pantas tinggal di rumah ini. Dia tidak becus apa-apa, hanya membawa sial. Aku menghentikan sapuan tanganku, tetapi tetap menunduk, berusaha menjaga ketenangan. Bayu terlihat kesal, tetapi suaranya tetap lembut saat berkata, Bu, Sinta sudah melakukan yang terbaik. Kenapa ibu selalu menyalahkannya? Karena dia tidak layak, bentak Bu Sulastri. Kamu tahu apa? Menantu orang lain itu sarjana, bisa bantu suaminya cari uang. Sedangkan dia hanya lulusan SD. Apa kamu tidak malu punya istri seperti itu? Bayu menghela napas berat, tetapi aku tahu ia merasa terpojok. Ia menoleh ke arahku sejenak, mencoba mencari kekuatan dalam tatapanku. Namun, sebelum ia sempat menjawab, Bu Sulastri melanjutkan, kalau kamu tetap pertahankan dia, jangan salahkan ibu kalau ibu memilih keluar dari rumah ini. Ucapan itu menggantung di udara seperti petir yang menggelegar di tengah keheningan. Aku merasa dunia di sekitarku runtuh. Namun, aku menahan diri untuk tidak berbicara. Setelah beberapa saat, Bayu menjawab pelan, Bu, jangan berkata seperti itu. Kita bisa bicara baik-baik. Sinta bukan seperti yang ibu kira. Baik-baik. Bu Sulastri tertawa sinis. Kamu ini terlalu dibutakan cinta. Bayu, dia itu cuma wanita biasa, tidak punya masa depan. Aku akhirnya berdiri, meletakkan sapu dengan perlahan. Suara napasku terdengar berat, tetapi aku tetap mencoba mengatur emosi. Bu, kataku, suaraku tenang meskipun hatiku bergemuruh. Saya tahu, di mata ibu, saya ini tidak ada apa-apanya. Tapi satu hal yang ibu tidak tahu, saya memilih hidup seperti ini bukan karena saya tidak mampu lebih, tapi karena saya ingin hidup sederhana bersama suami yang saya cintai. Bu Sulastri memutar matanya, tetapi aku melanjutkan. Selama ini saya diam, bukan karena saya lemah. Saya menghormati ibu sebagai orang tua, tapi ibu selalu salah menilai saya. Apakah ibu pernah bertanya tentang siapa saya sebenarnya? Atau ibu hanya melihat saya dari pendidikan dan gelar? Sudahlah, jangan mengada-ada, potong Bu Sulastri dengan nada meremehkan. Kamu pikir cerita semacam itu bisa mengubah pandanganku? Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tetapi tidak satupun air mata jatuh. Saya tidak butuh ibu percaya. Karena kebenaran tidak perlu pembuktian, kataku sambil melangkah meninggalkan mereka berdua. Aku masuk ke kamar dan menutup pintu dengan pelan. Di sana, aku terduduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Namun, di dalam diriku, ada sesuatu yang bangkit. Aku tahu, waktunya telah tiba. Jika mereka terus meremehkanku, aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Saat malam tiba, suasana rumah terasa lebih hening dari biasanya. Bayu masuk ke kamar dengan wajah penuh rasa bersalah. Ia duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Sinta, aku minta maaf atas semua yang terjadi, bisiknya. Aku tahu ibu terlalu keras padamu, tapi aku nggak tahu harus bagaimana. Aku di posisi yang sulit. Aku menatapnya, mencoba menenangkan hati. Aku tahu, Mas, aku nggak pernah menyalahkan kamu. Tapi aku juga manusia. Aku punya batas.
Kalau begitu, biar aku bicara lagi dengan ibu. Aku nggak mau kamu terus disakiti, katanya tegas. Aku menggeleng. Tidak perlu. Biar aku sendiri yang menyelesaikannya. Mas? Bayu terdiam, matanya memancarkan keraguan. Namun, ia tahu aku serius. Aku tidak akan membiarkan diriku terus diperlakukan seperti ini. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menghubungi seseorang yang selama ini hanya kuanggap pilihan terakhir. Telepon berdering beberapa kali sebelum suara seorang pria yang tegas menjawab di ujung sana. Sinta? Ada apa? Kenapa baru sekarang menghubungi? Nak? Ayah? Suaraku bergetar. Saya butuh bantuan. Aku menceritakan segalanya, dari awal hingga akhir. Ada jeda panjang di antara setiap kalimatku, tetapi aku tahu, ayah mendengarkan dengan seksama. Kamu mau ayah lakukan apa? Tanyanya akhirnya, dengan nada penuh wibawa. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, saya hanya ingin mereka tahu siapa saya sebenarnya. Baik, jawab ayah singkat. Ayah akan atur semuanya. Aku menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Ini bukan langkah yang mudah, tapi aku tahu ini harus dilakukan. Aku tidak bisa terus membiarkan diriku diinjak-injak. Hari itu juga, rencana dimulai. Dan aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Keesokan harinya, pagi datang dengan udara yang terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung, seolah ikut mencerminkan suasana hatiku. Aku menatap ke cermin di kamar, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa hari ini akan berbeda. Di luar kamar, terdengar suara Bu Sulastri tengah berbicara di telepon. Suaranya keras, penuh keluhan seperti biasa. Dia itu bukan siapa-siapa. Menantu macam apa yang tidak bisa bikin mertua bangga? Kalau aku bisa, aku mau cari istri lain untuk Bayu. Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Tetapi aku menahan diri. Hari ini, segalanya akan berubah. Aku sudah tidak mau lagi hidup dalam bayang-bayang penghinaan. Pukul 10 pagi, bel rumah berbunyi. Aku yang sedang di dapur segera berjalan menuju pintu. Bayu dan Bu Sulastri berada di ruang tamu, menoleh dengan penasaran. Ketika aku membuka pintu, sosok ayah berdiri di sana dengan pakaian formal, didampingi dua orang pria berjas hitam. Ayah? Suara Bayu terdengar bingung. Aku mempersilakan ayah masuk. Langkahnya tenang, penuh wibawa. Begitu ia memasuki ruang tamu, tatapan Bu Sulastri langsung berubah. Matanya membesar, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Selamat pagi, sapa ayah dengan suara berat. Pandangannya langsung mengarah pada Bu Sulastri. Saya Hendarto, ayah dari Sinta. Bu Sulastri terdiam, tampak jelas ia berusaha mencari kata-kata. Bayu berdiri, menatapku dengan tatapan bertanya. Ayah, kenapa ayah kesini? Tanya Bayu akhirnya. Aku menarik napas panjang. Mas, selama ini aku memilih diam, karena aku tidak ingin mempermalukan keluarga kita. Tapi sepertinya aku sudah terlalu lama menahan semuanya. Ayah duduk di sofa, posturnya tegap dan angkuh. Saya mendengar banyak cerita tentang bagaimana Sinta diperlakukan di sini, katanya dingin. Dan hari ini, saya ingin meluruskan beberapa hal. Bu Sulastri akhirnya membuka suara, meski terdengar gemetar. Apa maksud Bapak? Saya tidak paham. Ayah mengangkat tangannya, memberi isyarat agar aku bicara. Aku melangkah maju, berdiri di hadapan mereka. Ibu, suaraku terdengar tenang meski di dalam hati aku gemetar. Selama ini, Ibu selalu menganggap saya tidak pantas. Ibu selalu merendahkan saya karena saya hanya lulusan SD. Tapi ibu tidak pernah bertanya kenapa saya memilih jalan ini.
Ibu tidak tahu siapa saya sebenarnya. Bu Sulastri menyipitkan mata, masih mencoba menjaga sikapnya. Apa yang mau kamu buktikan? Pendidikan tetap pendidikan. Latar belakangmu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu tidak berpendidikan. Aku tersenyum tipis, lalu memberi isyarat pada ayah. Salah satu pria berjas hitam yang bersamanya segera menyerahkan sebuah map. Ayah membukanya dan mengeluarkan beberapa dokumen. Bu Sulastri, kata ayah perlahan, izinkan saya memperkenalkan diri lebih jauh. Saya Hendarto, pemilik grup perusahaan yang bergerak di bidang properti, perhotelan, dan ekspor-impor. Sinta adalah putri saya satu-satunya. Mata Bu Sulastri melebar, wajahnya memucat seketika. Saya tidak pernah mencampuri pilihan hidup anak saya, lanjut ayah. Ketika Sinta memilih menikah dengan Bayu dan menjalani hidup sederhana, saya mendukungnya. Tapi ketika saya mendengar anak saya diperlakukan seperti ini, saya tidak bisa tinggal diam. Bayu tampak syok. Bibirnya bergerak seolah ingin berkata sesuatu, tetapi tak ada suara yang keluar. Sementara itu, Bu Sulastri tampak kebingungan. Tatapannya bolak-balik antara aku dan ayah. Jadi, Bu Sulastri akhirnya bersuara. Suaranya parau. Kamu anak seorang konglomerat. Aku mengangguk. Ya, Bu. Tapi saya tidak pernah ingin menggunakan itu sebagai alasan untuk dihormati. Saya hanya ingin hidup sederhana dan bahagia dengan suami saya. Suasana ruangan terasa tegang. Ayah melanjutkan, saya tidak datang untuk mencari masalah, tapi untuk mengingatkan bahwa setiap orang punya batas kesabaran. Hargai anak saya, atau kami akan pergi dari rumah ini. Saya punya cukup kekuatan untuk memastikan Bayu tetap hidup nyaman bersama Sinta, tanpa harus bergantung pada siapapun. Bu Sulastri terdiam lama, tangannya gemetar. Aku melihat perasaan malu dan takut mulai muncul di wajahnya. Bayu akhirnya berkata, suaranya berat, Sinta, kenapa kamu tidak pernah cerita soal ini? Aku menatapnya dengan mata yang mulai basah. Karena aku ingin kamu mencintaiku apa adanya, Mas. Bukan karena keluargaku atau harta yang aku miliki. Bayu berjalan mendekat, menggenggam tanganku. Dan aku memang mencintaimu apa adanya, Sinta. Aku hanya menyesal tidak bisa melindungimu dari semua ini. Bu Sulastri menunduk. Suaranya hampir tidak terdengar. Saya tidak tahu. Maafkan saya. Aku menatapnya, mencoba mencari ketulusan dalam permintaan maafnya. Apakah ini akhir dari semua penderitaanku? Ataukah hanya permulaan dari babak baru? Waktu akan menjawab. Keheningan meliputi ruangan setelah permintaan maaf Bu Sulastri. Namun, aku tahu kata-kata saja tidak cukup untuk menghapus luka yang selama ini mengendap di hatiku. Aku memandangnya dengan tatapan datar, mencoba mengendalikan segala emosi yang berkecamuk di dalam diri. Saya terima permintaan maaf ibu, kataku akhirnya, suaraku pelan tapi tegas. Tapi, permintaan maaf tidak akan mengubah kenyataan bahwa selama 1 tahun ini, ibu terus menghina dan merendahkan saya. Itu semua tidak mudah untuk dilupakan. Bu Sulastri menelan ludah. Wajahnya semakin memucat. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu siapa kamu, Sinta. Aku tersenyum tipis, tapi senyum itu tanpa kehangatan. Ibu tidak perlu tahu siapa saya untuk memperlakukan saya dengan baik. Menghormati orang lain seharusnya tidak bergantung pada latar belakang atau status. Ayah menambahkan dengan nada tajam, hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kebencian dan prasangka, Bu. Jika Anda terus menilai orang dari apa yang terlihat di permukaan, Anda akan kehilangan banyak hal berharga, termasuk anak dan menantu Anda. Bu Sulastri tampak kehilangan kata-kata. Bayu, yang sedari tadi berdiri di sampingku, akhirnya angkat bicara.
Bu, selama ini aku berusaha diam karena aku ingin menjaga perasaan ibu. Tapi sekarang aku sadar, aku salah. Aku nggak bisa terus membiarkan Sinta diperlakukan seperti ini. Ibu harus berubah. Aku tahu. Suara Bu Sulastri terdengar gemetar. Aku hanya takut kehilangan kamu, Bayu. Aku merasa dia bukan wanita yang cukup baik untuk kamu. Aku menarik napas dalam, mencoba memahami ketakutannya. Ibu, saya mencintai Bayu, dan saya akan selalu berusaha menjadi istri yang baik untuknya. Tapi ibu juga harus belajar menerima saya apa adanya. Saya tidak pernah ingin merebut Bayu dari ibu. Air mata mulai mengalir di pipi Bu Sulastri. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ayah berdiri, lalu menatapku dan Bayu. Kami akan pergi dulu. Biarkan waktu yang membuktikan segalanya. Sinta, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Ayah. Setelah ayah pergi, keheningan kembali menyelimuti rumah. Aku duduk di sofa, menatap Bu Sulastri yang masih terpaku. Bayu duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan erat. Bu, kita mulai dari awal, kataku dengan nada yang lebih lembut. Saya tidak meminta ibu untuk langsung menyukai saya. Tapi saya berharap, setidaknya kita bisa saling menghormati. Bu Sulastri mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Saya akan mencoba, Sinta. Saya akan mencoba. Aku tidak langsung percaya, tapi setidaknya itu adalah awal yang baik. Ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk membangun kembali hubungan yang retak. Dan di dalam hati, aku tahu, tidak ada luka yang tidak bisa sembuh jika diberi waktu dan kesempatan untuk pulih. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan penuh kehati-hatian. Bu Sulastri masih jarang berbicara denganku, tapi setidaknya nadanya tidak lagi menyayat seperti dulu. Bayu selalu berada di sisiku, mencoba mencairkan suasana. Aku sendiri berusaha menjalani hari-hari dengan sabar, meski bayangan hinaan yang pernah kuterima masih sering membekas di pikiranku. Pagi itu, aku duduk di teras sambil menyirami tanaman. Angin lembut menyapa wajahku, membawa aroma segar tanah basah. Tiba-tiba, suara pintu berderit memecah keheningan. Aku menoleh dan melihat Bu Sulastri berdiri di ambang pintu, membawa baki berisi 2 cangkir teh. Wajahnya terlihat canggung, tetapi ada niat baik dalam gerakannya. Sinta, katanya perlahan, nadanya jauh lebih lembut dari biasanya. Maukah kamu minum teh bersama saya di sini? Aku tertegun sesaat, tidak yakin harus merespons bagaimana. Namun, aku mengangguk pelan dan meletakkan selang air. Kami duduk di bangku panjang di teras, bersebelahan tetapi dengan jarak yang terasa canggung. Saya tahu, tidak mudah bagi kamu memaafkan saya. Bu Sulastri membuka percakapan. Tapi saya benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku mengangguk, menatap cangkir teh yang kini berada di tanganku. Saya tidak menyimpan dendam, Bu. Saya hanya butuh waktu. Bu Sulastri terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Saya ingin cerita sesuatu, Sinta, tentang masa lalu saya. Aku menoleh padanya, penasaran dengan nada suaranya yang tiba-tiba berubah. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari biasanya, seolah kenangan yang akan ia ceritakan membawa beban berat. Saya dulu seperti kamu, Sinta, katanya akhirnya. Saya menikah dengan ayahnya Bayu, dan keluarga mertua saya tidak pernah benar-benar menerima saya. Mereka menganggap saya hanya seorang gadis kampung yang tidak pantas masuk ke keluarga mereka. Aku terkejut mendengar pengakuan itu. Tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa Bu Sulastri pernah mengalami hal yang mirip denganku. Selama bertahun-tahun,
Saya mencoba membuktikan bahwa saya pantas. Lanjutnya. Tapi setiap kali saya merasa sudah berhasil, mereka selalu menemukan alasan untuk merendahkan saya. Itu membuat saya keras. Sinta. Saya takut Bayu akan mengalami hal yang sama, takut dia memilih pasangan yang tidak bisa mendukungnya. Aku menarik napas panjang, mulai memahami akar dari sikap Bu Sulastri selama ini. Tapi Bu, kataku pelan, cinta itu bukan tentang gelar atau status. Saya mencintai Bayu bukan karena apa yang dia miliki, tapi karena dia orang yang baik dan selalu mendukung saya. Bu Sulastri mengangguk pelan, air matanya mulai menggenang. Saya tahu itu sekarang, Sinta. Saya terlalu lama membiarkan luka masa lalu menguasai saya. Kami terdiam beberapa saat, membiarkan angin pagi membawa ketenangan. Aku menyentuh tangan Bu Sulastri dengan lembut. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, Bu. Tapi kita bisa belajar darinya dan mencoba menjadi lebih baik. Wajah Bu Sulastri sedikit melembut, dan untuk pertama kalinya aku melihat senyum kecil di wajahnya. Terima kasih, Sinta. Terima kasih sudah mau memberi saya kesempatan. Dari hari itu, perlahan segalanya mulai membaik. Meski belum sempurna, hubungan kami berkembang dengan cara yang tak pernah aku duga. Aku mulai mengenal sisi lain dari Bu Sulastri, dan ia pun mulai melihatku sebagai seseorang yang lebih dari sekadar menantu. Namun, kehidupan jarang berjalan tanpa tantangan. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar mengejutkan dari ayah. Perusahaan keluarga sedang menghadapi masalah besar, dan ayah memintaku untuk kembali ke rumah utama sementara waktu. Ada sesuatu yang perlu kamu bantu, Sinta, kata ayah di telepon, suaranya tegas seperti biasa. Kita harus menghadapi ini bersama. Aku memberitahu Bayu tentang permintaan ayah, dan ia mendukungku sepenuhnya. Namun, saat aku menyampaikan hal ini kepada Bu Sulastri, ekspresi wajahnya berubah. Ada kekhawatiran yang terpancar, tetapi kali ini tidak disertai sikap sinis atau menuduh. Kamu akan pergi berapa lama, Sinta? Tanyanya pelan. Tidak tahu pasti, Bu. Mungkin beberapa minggu, mungkin lebih lama. Jawabku jujur. Bu Sulastri terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kalau begitu, saya harap kamu segera kembali. Rumah ini tidak akan sama tanpamu. Kata-kata itu membuat hatiku hangat. Untuk pertama kalinya, aku merasa diterima sepenuhnya di rumah ini. Aku mengangguk dan tersenyum. Terima kasih, Bu. Saya pasti kembali. Hari keberangkatan pun tiba. Bayu mengantarku ke bandara, dan sebelum aku berangkat, ia memelukku erat. Jaga diri, sayang, bisiknya. Aku akan menunggumu. Perpisahan itu bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan baru. Aku tahu, ketika aku kembali, segalanya akan lebih baik. Aku tidak hanya akan membawa pelajaran dan pengalaman, tetapi juga membawa kedamaian yang selama ini aku cari. Ketika aku tiba di rumah utama keluarga Hendarto, suasana langsung terasa tegang. Ayah sudah menungguku di ruang kerjanya, bersama beberapa orang yang tampak seperti penasihat hukum dan direktur keuangan. Wajah ayah serius, garis-garis di dahinya semakin dalam. Sinta, sapanya singkat. Masuk. Kita harus membicarakan sesuatu yang penting. Aku duduk di kursi di hadapannya, merasa sedikit cemas. Ayah jarang sekali memanggilku dengan nada seformal ini. Perusahaan kita sedang dalam ancaman, katanya tanpa basa-basi. Salah satu mitra bisnis lama ternyata mengkhianati kita. Mereka telah memalsukan dokumen dan mencoba merebut salah satu aset terpenting kita. Aku terkejut. Apa? Bagaimana bisa? Ayah? Siapa mereka? Ayah menghela napas, lalu memberikan selembar dokumen kepadaku.
Mataku langsung menangkap nama perusahaan yang disebutkan di sana. Perusahaan itu ternyata milik seseorang yang tak asing lagi, keluarga mantan sahabat ayah. Keluarga Wiratno, ayah menjelaskan. Dulu mereka mitra yang sangat bisa diandalkan, tapi sekarang ambisi mereka telah membutakan segalanya. Aku membaca dokumen itu dengan teliti, mencoba memahami skala masalah yang kami hadapi. Apa yang bisa saya bantu, ayah? Tanyaku akhirnya. Ayah menatapku tajam, seolah ingin memastikan aku benar-benar siap. Aku butuh kamu untuk menghadiri pertemuan dengan mereka. Mereka tidak akan menduga bahwa kamu akan datang, apalagi sebagai wakil keluarga Hendarto. Kenapa harus saya, ayah? Karena kamu adalah putri tunggalku. Kamu memiliki ketajaman dan keberanian yang diperlukan untuk menghadapi mereka. Selain itu, kamu telah hidup sederhana selama setahun terakhir. Mereka tidak akan menganggapmu ancaman, dan itulah kelebihan kita. Aku mengangguk pelan. Meskipun merasa sedikit takut, aku tahu ayah percaya padaku. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan perusahaan, tetapi juga tentang membuktikan bahwa aku bisa berdiri di samping keluarga Hendarto dalam situasi sulit. Hari pertemuan itu tiba lebih cepat dari yang aku duga. Aku mengenakan setelan formal berwarna hitam, mencoba terlihat setenang mungkin. Bayu sempat menelepon pagi itu, memberikan dukungannya. Apapun yang terjadi, aku percaya kamu bisa melakukannya, katanya lembut. Aku tiba di gedung pertemuan dengan ayah dan beberapa staf senior perusahaan. Di sana, keluarga Wiratno sudah menunggu. Mereka tampak terkejut melihatku masuk bersama ayah. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya bernama Pak Wiratno, memandangku dengan tatapan meremehkan. "Siapa ini?" tanyanya dengan nada sinis. "Kamu membawa anak kecil untuk menyelesaikan urusan besar seperti ini, Hendarto?" Aku tidak gentar. Aku melangkah maju dan menatapnya langsung. "Saya Sinta Hendarto, anak yang selama ini Anda anggap kecil. Tapi jangan salah, saya di sini untuk memastikan Anda tidak bermain-main dengan kami lagi." Suasana ruangan mendadak tegang. Pak Wiratno terdiam, jelas tidak menyangka aku akan berbicara dengan nada seberani itu. Pertemuan berlangsung lama dan penuh tekanan. Mereka mencoba menyangkal semua tuduhan yang ayah bawa, tetapi bukti yang kami miliki terlalu kuat untuk mereka bantah. Aku ikut berbicara, menjelaskan rincian data dengan tenang tetapi tegas. Di tengah pertemuan, suasana memanas. Pak Wiratno mulai kehilangan kendali. Suaranya meninggi. "Kamu pikir kamu siapa, Sinta? Kamu hanya anak perempuan manja yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis." Aku menatapnya tajam, mencoba menahan amarah yang membara di dadaku. "Mungkin Anda benar," jawabku dengan nada dingin. "Tapi satu hal yang saya tahu pasti, orang yang jujur tidak akan pernah takut pada kebenaran. Anda takut karena Anda tahu apa yang Anda lakukan salah." Pak Wiratno terdiam, rahangnya mengeras. Sementara itu, ayah memberiku anggukan kecil, tanda bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Malam harinya, aku duduk di kamar tamu dengan tubuh yang lelah tetapi pikiran yang masih terus berputar. Tiba-tiba, teleponku berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Aku ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangkat panggilan itu. "Siapa ini?" tanyaku. Suara di seberang terdengar berat dan dingin. "Sinta Hendarto, berhentilah ikut campur dalam urusan ini. Jika tidak, kamu akan menyesal." Jantungku berdegup kencang. "Siapa Anda? Apa maksud Anda dengan ini?" Namun, telepon itu sudah terputus sebelum aku mendapatkan jawaban. Aku duduk terdiam, mencoba mencerna ancaman yang baru saja aku terima. Perasaan takut merayap, tetapi aku tidak akan mundur.
Jika mereka pikir aku akan gentar, mereka salah besar. Aku tahu, ini baru permulaan dari konflik yang jauh lebih besar. Tetapi, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan menyerah. Aku akan melindungi keluargaku, baik keluarga Hendarto maupun keluarga kecilku bersama Bayu. Tidak ada yang boleh meremehkanku lagi. Pertarungan ini, aku pastikan akan berakhir dengan kemenangan di tanganku. Malam itu terasa begitu panjang. Aku duduk di tepi ranjang, memikirkan ancaman yang baru saja kuterima. Pikiranku penuh dengan bayangan apa yang akan terjadi selanjutnya. Siapa yang bisa mengancamku seperti itu? Apakah mereka benar-benar serius? Atau hanya gertakan semata? Aku memutuskan untuk tidak memberitahu ayah dulu. Aku tak ingin membuatnya semakin khawatir, terutama di tengah situasi genting ini. Namun, aku tahu aku harus mengambil langkah hati-hati. Dunia bisnis bisa menjadi medan perang yang lebih kejam daripada yang pernah kubayangkan. Pagi harinya, aku pergi ke kantor ayah lebih awal. Suasana kantor tampak lebih sibuk dari biasanya. Para karyawan berlalu lalang dengan wajah serius, seolah ada tekanan yang tak kasat mata. Aku langsung menuju ruang kerja ayah, dan di sana aku bertemu Bayu yang sedang berbicara dengan ayah. "Kamu sudah datang?" Bayu tersenyum kecil padaku, tapi matanya menyiratkan kekhawatiran. Aku tahu dia pasti mendengar sesuatu dari ayah. "Kami sedang membahas rencana berikutnya," kata ayah, menatapku dengan tajam. "Kita harus segera bertindak sebelum pihak Wiratno semakin berani." Aku mengangguk, mencoba terlihat tenang meskipun pikiranku masih teringat ancaman semalam. "Apa yang bisa saya bantu?" tanyaku. "Kali ini, kita akan membawa masalah ini ke ranah hukum," kata ayah dengan tegas. "Tapi sebelum itu, kita harus mengumpulkan bukti tambahan. Beberapa aset penting telah dipindahkan secara ilegal ke perusahaan mereka, dan kita perlu menyelidiki bagaimana mereka melakukannya." Bayu memandangku. "Aku sudah menghubungi seorang detektif swasta untuk membantu kita. Sayang, kita butuh seseorang yang ahli dalam mencari celah." Aku terkejut mendengar ini, tetapi aku tahu langkah itu memang diperlukan. Siapa detektifnya? Apakah dia bisa dipercaya? Ayah mengangguk. "Dia salah satu yang terbaik. Namanya Pak Rahmat, dan dia akan mulai bekerja hari ini juga." Tidak lama kemudian, Pak Rahmat datang ke kantor. Dia adalah pria berusia sekitar 50 tahun dengan penampilan sederhana, tetapi matanya tajam dan penuh percaya diri. Dia memperkenalkan dirinya singkat, lalu langsung meminta akses ke dokumen-dokumen yang relevan. "Kita tidak punya banyak waktu," katanya. "Saya akan menyelidiki semua jalur keuangan yang mencurigakan. Jika ada kebocoran, saya pasti menemukannya." Selama beberapa hari berikutnya, suasana semakin memanas. Pak Rahmat terus memberikan laporan tentang temuannya, dan semakin banyak bukti yang menunjukkan betapa liciknya keluarga Wiratno dalam menjalankan aksinya. Namun, di tengah kesibukan itu, ancaman terhadapku semakin nyata. Suatu malam, saat aku kembali ke rumah utama, aku menemukan sebuah amplop di meja makan. Tidak ada nama pengirim, hanya kata-kata singkat yang ditulis dengan tinta merah. "Berhenti sekarang, atau konsekuensinya akan menyakitkan." Aku menggenggam amplop itu dengan tangan gemetar. Rasanya seperti ada seseorang yang mengawasiku setiap saat. Aku memutuskan untuk memberitahu Bayu malam itu juga. "Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi," kataku, menunjukkan amplop itu padanya. "Mereka sudah melewati batas." Wajah Bayu menegang. "Kamu seharusnya memberitahuku lebih awal, Sinta. Ini bukan hal sepele." "Aku tidak ingin membuatmu khawatir," jawabku. "Tapi aku tidak bisa lagi menyimpan ini sendirian." Bayu langsung menghubungi ayah,
Dan keesokan harinya kami memutuskan untuk menyewa pengamanan tambahan. Meski begitu, aku tahu bahwa ancaman ini bukan hanya tentang fisik. Mereka juga mencoba mengganggu mental dan emosiku. Aku harus tetap kuat. Hari pertemuan lanjutan dengan keluarga Wiratno tiba. Kali ini, pertemuan diadakan di sebuah hotel mewah dengan pengamanan ketat. Aku hadir bersama ayah, Bayu, dan tim hukum kami. Pak Wiratno dan timnya sudah menunggu di ruang rapat, dan suasana di antara kami begitu dingin, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan. Kalian membawa kami ke sini untuk apa lagi? Pak Wiratno bertanya dengan nada sinis. Tidak cukupkah kalian membuat tuduhan tak berdasar kemarin? Ayah tersenyum tipis. Kami membawa bukti tambahan, katanya, memberikan sebuah dokumen tebal kepada mereka. Bukti ini cukup untuk membawa kalian ke pengadilan. Pak Wiratno memeriksa dokumen itu dengan wajah pucat. Salah satu penasihatnya mencoba menenangkan situasi, tetapi jelas mereka tidak siap dengan serangan ini. Kalian pikir kami akan menyerah begitu saja? Tanya Pak Wiratno dengan nada marah. Kalian lupa, kami punya kekuatan yang sama besar. Aku memandangnya dengan tenang. Mungkin, tapi satu hal yang tidak kalian punya adalah kebenaran. Itu yang membuat kalian takut. Kalimatku seolah menjadi pemicu. Pertemuan itu berubah menjadi perdebatan sengit, dengan kedua pihak saling mengajukan argumen dan bukti. Namun, di tengah kekacauan itu, aku merasa bahwa kami semakin dekat dengan kemenangan. Di penghujung pertemuan, Pak Wiratno berdiri dengan wajah marah. Ini belum berakhir, katanya sebelum meninggalkan ruangan dengan timnya. Aku menatap ayah, yang terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Mereka tidak akan menyerah begitu saja, katanya. Tapi kita juga tidak. Aku mengangguk. Aku tahu pertempuran ini belum selesai, tetapi aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Di balik semua konflik ini, ada satu hal yang membuatku tetap bertahan, keyakinan bahwa kebenaran akan selalu menang. Setelah pertemuan itu, suasana di rumah semakin tegang. Ayah terus sibuk dengan para penasihat hukumnya, sementara aku berusaha menjaga komunikasi dengan Bayu. Ancaman yang aku terima beberapa waktu lalu masih membayangi pikiranku. Rasa takut itu nyata, tetapi ada sesuatu yang lebih kuat mendorongku. Aku harus melindungi keluargaku dan kehormatan keluarga Hendarto. Suatu malam, saat aku duduk di ruang kerja ayah, aku mendengar suara gaduh dari arah pintu depan. Suara langkah kaki berat terdengar, diikuti oleh suara keras seorang pria berteriak, "Hendarto, keluar kamu!" Aku bangkit dengan jantung berdebar. Ayah segera keluar dari ruangannya, dan kami menemukan seseorang berdiri di ambang pintu, Pak Wiratno. Wajahnya memerah, matanya penuh amarah, dan di tangannya tergenggam map tebal. "Kalian pikir kalian sudah menang?" Tanyanya dengan nada mengejek. "Jangan sombong dulu, Hendarto. Kalian lupa siapa yang kalian hadapi." Ayah tetap tenang. Meski aku bisa melihat rahangnya mengeras. "Kami tidak perlu bersikap sombong, Wiratno. Bukti-bukti sudah berbicara. Jika kau tidak segera mundur, pengadilan akan memutuskan segalanya." Pak Wiratno mendekat, pandangannya beralih padaku. "Dan kau, Sinta, gadis kecil yang dulu ku bilang tak berguna. Kau pikir kau hebat sekarang karena bersembunyi di belakang ayahmu?" Aku tidak gentar. "Saya di sini bukan untuk bersembunyi, Pak. Saya di sini untuk melawan kezaliman. Sesederhana itu." Dia tertawa sinis. "Kau akan menyesal, Sinta. Aku berjanji." Lalu, dengan langkah kasar, dia pergi meninggalkan rumah, membanting pintu dengan keras. Setelah kepergiannya, ayah menatapku dengan penuh kekhawatiran. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya.
Aku mengangguk. Meski dalam hati aku merasakan kegelisahan yang mendalam. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus mengancam. Ayah. Hari berikutnya, aku menerima telepon dari Pak Rahmat, detektif yang kami sewa. Nona Sinta, saya menemukan sesuatu yang mengejutkan, katanya. Ada dokumen rahasia yang menunjukkan bahwa keluarga Wiratno memiliki beberapa aset ilegal di luar negeri. Mereka menggunakan aset itu untuk mencuci uang. Apakah ini cukup kuat untuk menyeret mereka ke pengadilan? Tanyaku. Lebih dari cukup, jawabnya. Tapi kita harus hati-hati. Jika mereka tahu kita menemukan ini, mereka bisa bertindak nekat. Aku langsung memberitahu ayah tentang temuan itu, dan kami segera merencanakan langkah berikutnya. Namun, aku tahu, semakin dekat kami pada kemenangan, semakin besar risiko yang kami hadapi. Tengah malam, suara kaca pecah membangunkanku dari tidur. Aku terbangun dengan jantung berdegup kencang, berlari keluar kamar menuju ruang tamu. Di sana, aku melihat Bayu berdiri di depan jendela yang pecah, sementara ayah memegang sebuah tongkat kayu. Di lantai, tergeletak sebuah batu besar dengan kertas yang terikat di atasnya. Bayu mengambil kertas itu dan membacanya keras-keras. Berhenti sekarang, atau rumah kalian akan terbakar habis. Ayah menghela napas berat, sementara aku merasa kemarahan mulai membakar dadaku. Ini sudah keterlaluan, kataku, suaraku bergetar. Bayu menatapku. Kita tidak bisa tinggal diam, Sinta. Aku akan memastikan keamananmu. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan kamu pergi kemanapun sendirian. Aku mengangguk, meski tahu dalam hati bahwa ancaman ini bisa berubah menjadi kenyataan kapan saja. Beberapa hari kemudian, berita tentang dugaan pencucian uang keluarga Wiratno mulai bocor ke media. Wajah mereka terpampang di berbagai saluran berita, dan nama mereka menjadi bahan perbincangan hangat. Ayah memperingatkanku untuk tetap waspada, tetapi aku tahu, inilah saatnya memberikan pukulan terakhir. Kami akhirnya memutuskan untuk mengadakan konferensi pers, mengungkap semua bukti yang kami miliki. Hari itu, ruangan penuh dengan wartawan, kamera, dan mikrofon yang mengarah ke ayah dan timnya. Saya di sini untuk mengungkap kebenaran, kata ayah, membuka konferensi. Keluarga Hendarto tidak akan tinggal diam ketika keadilan dilanggar. Kami membawa bukti kuat tentang tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak tertentu, dan kami percaya bahwa hukum akan memutuskan yang terbaik. Aku berdiri di samping ayah, mendukungnya dengan sepenuh hati. Di dalam diriku, ada ketegangan yang terus membangun, tetapi aku tahu kami sudah terlalu jauh untuk mundur. Ketika konferensi selesai, aku menerima telepon lagi dari nomor tak dikenal. Kali ini, suara di seberang lebih dingin dan penuh ancaman. Kalian benar-benar ingin bermain api, Sinta? Jika ya, bersiaplah menerima akibatnya. Ini akan menjadi akhir dari kalian. Aku tidak menjawab, hanya menutup telepon dengan tangan gemetar. Tetapi dalam hati, aku bertekad lebih kuat dari sebelumnya. Aku akan melawan hingga akhir, tak peduli seberapa besar bahaya yang menghadang. Kebenaran harus ditegakkan, apapun risikonya. Sejak konferensi pers itu, kami hidup dalam ketegangan yang semakin meningkat. Meskipun masyarakat sudah mulai mengetahui perbuatan jahat keluarga Wiratno, aku tahu mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka adalah orang-orang berkuasa, dan kekuasaan seringkali bisa membuat seseorang merasa tak terkalahkan. Beberapa hari setelah itu, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Bayu dan ayah selalu mengingatkanku untuk lebih berhati-hati, karena mereka merasa ada yang mengawasi setiap langkah kami. Aku bisa merasakannya juga, perasaan cemas yang kerap datang begitu saja, seperti ada bayangan yang mengikuti kemanapun aku pergi. Suatu pagi,
Ketika aku baru saja selesai sarapan bersama Bayu, sebuah mobil hitam terparkir di depan rumah kami. Aku tidak mengenali kendaraan itu, dan itu membuatku sedikit terkejut. Bayu segera bangkit dan berjalan keluar untuk memeriksa. Dari dalam rumah, aku mengamati dengan cemas. Seorang pria bertubuh tinggi keluar dari mobil itu. Dia mengenakan jas hitam dan kacamata gelap. Wajahnya tidak bisa kutebak, namun sikapnya yang tegas membuatku merasa tidak nyaman. Bayu menyapa pria itu dengan hati-hati. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Pria itu tersenyum dingin. "Saya dikirim untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Pesan dari orang yang tidak ingin namanya disebutkan." Bayu terlihat ragu, tetapi dia mengangguk dan mempersilakan pria itu masuk. Aku duduk di ruang tamu, menunggu dengan jantung yang berdegup kencang. Setelah beberapa menit, pria itu muncul kembali di pintu. "Orang-orang yang mengirim saya ingin mengingatkan Anda, Bayu. Jangan terlalu percaya pada kebenaran yang tampaknya begitu jelas. Setiap tindakan ada konsekuensinya." Aku terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Aku bisa melihat Bayu yang tampak gelisah, mencoba menahan diri agar tidak marah. Namun, pria itu sudah pergi sebelum dia sempat bertanya lebih lanjut. "Siapa itu?" tanyaku, mencoba menahan kecemasan yang mulai melanda. Bayu menarik napas panjang. "Aku tidak tahu, Sinta. Tapi aku rasa mereka sudah mulai bermain dengan cara yang lebih kasar." Malam itu, aku terjaga lebih lama dari biasanya. Pikiran-pikiranku terus berputar, dan rasa cemas yang tak kunjung hilang membuatku merasa semakin tertekan. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang gelap. Tiba-tiba, suara pintu diketuk. Aku bangkit, melangkah pelan ke pintu dan membukanya. Bayu berdiri di sana, wajahnya penuh kekhawatiran. "Sinta, aku rasa ada yang sedang merencanakan sesuatu. Kita harus pergi sekarang." "Apa maksudmu?" tanyaku, bingung. "Ada beberapa orang yang aku kenal di luar sana. Mereka bilang keluarga Wiratno sudah terlalu jauh, dan mereka tidak segan-segan untuk melakukan apa saja agar bisa menghentikan kita. Mereka sudah menyiapkan sesuatu yang lebih berbahaya." Aku merasa darahku berhenti mengalir. Apa yang harus kita lakukan? Bayu menggenggam tanganku erat. "Kita harus pergi ke tempat yang aman, sementara kita mencari cara untuk menuntaskan semua ini." Tanpa banyak bicara lagi, kami segera berkemas. Bayu menghubungi ayah untuk memberitahu situasi yang semakin genting ini. Ayah terdengar sangat khawatir, namun dia tetap tenang dan berjanji untuk segera mengatur pengamanan bagi kami. Kami pergi ke sebuah rumah aman yang tidak jauh dari kota, sebuah tempat yang ayah kenal baik. Rumah itu terpencil, jauh dari keramaian, dan aman dari jangkauan orang-orang yang berpotensi membahayakan kami. Namun, meskipun berada di tempat yang jauh dari semua masalah, perasaan cemas itu tak juga hilang. Sementara itu, ayah terus bekerja dengan tim hukumnya untuk memperkuat bukti kami, dan Pak Rahmat bekerja keras untuk mencari tahu lebih lanjut tentang pergerakan keluarga Wiratno. Kami juga tidak tinggal diam, mengumpulkan informasi yang bisa membantu kami dalam menghadapi keluarga Wiratno. Setiap hari, aku menerima telepon dengan nomor yang tidak dikenal. Semuanya hanya berisi ancaman, dan meskipun aku sudah terbiasa, rasa takut itu tetap ada. Namun, aku berusaha tidak menunjukkan kegelisahan kepada Bayu. Aku tahu dia sudah cukup khawatir dan aku tidak ingin menambah bebannya. Suatu malam, ketika kami sedang makan malam di rumah aman itu, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras di luar. Aku terlonjak, hampir menjatuhkan gelas yang ada di tanganku. Bayu segera berdiri dan berlari ke arah jendela untuk memeriksa keadaan. Wajahnya menjadi semakin tegang. "Ada mobil yang terbakar," katanya dengan suara serak.
Kita harus keluar dari sini. Aku bisa merasakan ketakutan yang menggerogoti tubuhku. Ledakan itu bukan kebetulan, dan aku tahu ini pasti ada kaitannya dengan keluarga Wiratno. Tanpa pikir panjang, kami segera mengumpulkan barang-barang penting dan pergi. Bayu menghubungi ayah, memberitahunya bahwa kami harus segera pindah lagi. Kami tidak tahu siapa yang menargetkan kami, tetapi kami yakin itu bukan kebetulan. Mereka mulai mengincar kami, dan kami harus berhati-hati. Perjalanan kami berlangsung sangat menegangkan. Setiap sudut jalan yang kami lewati, setiap mobil yang mengikuti kami, semua terasa seperti ancaman. Bayu terus mengemudi dengan waspada, berusaha menghindari kemungkinan buruk. Aku merasa tubuhku kaku, leherku pegal karena terus menegangkan diri. Akhirnya, kami tiba di tempat aman yang baru. Namun, rasa aman itu hanyalah sementara. Kami tahu kami harus segera kembali dan mengakhiri masalah ini sebelum mereka berhasil menghancurkan segala yang kami bangun. Saat kami berbaring di tempat tidur, Bayu memegang tanganku. Kita akan melawan ini, Sinta. Kita sudah terlalu jauh. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku mengangguk, meskipun hatiku penuh dengan kegelisahan. Aku juga tidak akan mundur. Kita akan menghadapi semuanya bersama. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan melawan hingga akhir. Aku tidak akan membiarkan kebenaran terkubur begitu saja. Kami sudah melangkah terlalu jauh, dan aku tahu pertempuran ini masih jauh dari selesai. Kami tinggal di tempat baru selama beberapa hari, namun ketegangan tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali aku berhadapan dengan Bayu, matanya selalu menyiratkan kekhawatiran yang mendalam. Aku tahu dia berusaha keras untuk melindungiku, tetapi aku juga bisa merasakan bahwa dia merasa tak sepenuhnya aman. Aku juga tidak bisa berpura-pura tenang. Setiap bunyi pintu yang terbuka, setiap suara mobil yang melintas di luar, membuatku terlonjak. Namun, ada satu hal yang lebih kuat dari rasa takut ini, keinginan untuk mengakhiri segala ancaman ini. Aku sudah cukup lama hidup di bawah bayang-bayang rasa takut, dan sekarang, aku merasa waktunya untuk mengambil kendali. Hari berikutnya, Bayu menerima telepon dari ayah. Kabar yang disampaikan ayah kali ini cukup mengejutkan. Sinta, kita sudah mendapatkan dokumen terakhir. Semua bukti telah terkumpul. Kita hanya perlu waktu untuk memastikannya tidak bisa disangkal. Kami juga mendapat informasi dari dalam, bahwa keluarga Wiratno sudah mulai terpojok. Aku menghela napas lega. Namun tahu ini bukanlah akhir. Jika keluarga Wiratno merasa terpojok, mereka pasti akan melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Mereka tidak akan berhenti begitu saja. Bayu menatapku dengan serius. Kita harus bertindak sekarang. Kami tidak punya banyak waktu. Mereka sudah terlalu jauh. Jika kita tidak segera bertindak, mereka bisa menghancurkan semua yang telah kita perjuangkan. Malam itu, suasana semakin mencekam. Kami berencana untuk melakukan langkah terakhir, melakukan pelaporan kepada pihak berwenang dengan bukti-bukti yang sudah kami kumpulkan. Namun, rasa takut yang menyelimutiku membuatku hampir tidak bisa tidur. Aku berbaring di tempat tidur, berusaha menenangkan diri, namun bayangan gelap itu selalu menggangguku. Aku terbangun mendengar suara ketukan pelan di pintu. Bayu sudah berdiri di sana, wajahnya tampak gelisah. Sinta, ada yang ingin bicara denganmu, katanya dengan suara rendah. Aku keluar kamar, di mana seorang pria berjubah hitam berdiri di depan pintu rumah. Wajahnya tertutup topi dan kacamata hitam, namun ada sesuatu yang mengenaskannya. Aku mengenali suara dan gerak tubuhnya. Dia adalah orang yang sama yang datang beberapa hari lalu, orang yang mengancam kami. Ada apa? Tanyaku.
berusaha tetap tenang meski tubuhku mulai gemetar. Pria itu mengeluarkan amplop tebal dari tasnya dan melemparkannya ke arahku. Pesan dari orang yang sama yang mengirimi Anda ancaman sebelumnya. Katanya, suara dinginnya membuat hatiku berdegup lebih cepat. Ingat, kalian tidak bisa melawan kekuatan seperti yang kalian pikirkan. Dia berbalik pergi tanpa kata lain, meninggalkan aku dengan amplop itu di tangan. Aku membuka amplop itu dengan tangan yang gemetar. Di dalamnya ada foto-foto Bayu dan aku, foto-foto yang diambil di tempat-tempat yang baru saja kami kunjungi. Bahkan ada foto kami berdua di dalam rumah aman, menunjukkan betapa dekatnya orang-orang yang mengancam kami. Aku merasa darahku beku. Bayu, mereka tahu kita kemana saja, kataku dengan suara gemetar. Bayu memandang amplop itu dengan wajah tegang. Mereka benar-benar tidak main-main, jawabnya. Kita harus sangat hati-hati sekarang. Beberapa hari kemudian, kami memutuskan untuk bertemu dengan tim hukum ayah untuk memfinalisasi rencana kami. Semua bukti sudah siap, dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menyerahkan semuanya ke pihak berwenang. Tetapi semakin mendekati hari itu, semakin besar ketegangan yang kami rasakan. Hari yang kami tunggu akhirnya datang. Ayah, Bayu, dan aku duduk bersama di ruang rapat yang sepi, menunggu keputusan dari pengadilan. Semua bukti telah disiapkan, dan tim hukum kami merasa yakin kali ini tidak ada celah untuk lolos. Namun, ketika kami menerima kabar bahwa pertemuan dengan pihak berwenang akan segera dimulai, tiba-tiba ponselku berdering. Aku melihat nomor yang tidak dikenal. Aku mengangkatnya dengan hati-hati. Suara di seberang telepon itu terdengar lebih serius dari sebelumnya. Kalian tidak bisa menang, Sinta. Kami sudah tahu siapa kalian. Jika kalian terus melawan, semuanya akan berakhir buruk. Kalian tidak tahu seberapa besar kekuasaan yang kami miliki. Aku mendengar suara tawa rendah yang membuat tubuhku merinding. Jika kamu ingin melindungi orang-orangmu, Sinta, kamu harus berhenti. Segera. Kali ini, aku tidak bisa lagi diam. Rasa takut itu sudah tidak bisa kuanggap enteng lagi. Kami sudah terlalu jauh. Tidak ada jalan mundur. Kebenaran akan tetap keluar, dan kalian tidak bisa menghentikannya. Kataku, berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang meski suara di seberang telepon masih terdengar penuh ancaman. Kami sampai di kantor polisi dengan rasa cemas yang semakin berat. Namun, kali ini, kami bertekad untuk tidak menyerah. Semua bukti telah dipersiapkan dengan cermat. Kami masuk ke dalam ruang rapat dengan hati yang penuh keteguhan. Setelah beberapa jam presentasi dan pemeriksaan dokumen, akhirnya datang keputusan yang kami tunggu-tunggu. Polisi mengonfirmasi bahwa seluruh dokumen yang kami bawa tidak hanya sah, tetapi juga menunjukkan bukti kuat atas keterlibatan keluarga Wiratno dalam aktivitas ilegal yang besar. Kami merasa satu langkah lebih dekat menuju keadilan. Tetapi di saat yang sama, aku tahu ini baru permulaan. Ketika kami keluar dari ruang rapat, para wartawan langsung mengerubungi kami. Namun, kali ini, tidak ada rasa takut yang menguasai diriku. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu, meskipun mereka sudah mengancam dan mencoba membuat kami takut, kebenaran tetap akan menang. Tapi ketegangan yang mengalir dalam diriku tidak berakhir di sana. Aku tahu keluarga Wiratno akan membalas dengan cara apapun. Aku hanya berharap, kami sudah cukup siap untuk menghadapi serangan-serangan yang lebih berbahaya lagi. Namun, tidak peduli seberapa banyak ancaman yang datang, aku sudah siap untuk menghadapi apapun. Karena aku tahu, meskipun mereka berusaha menghancurkan segalanya, pada akhirnya, kebenaran akan selalu menang. Hari-hari setelah pertemuan itu penuh dengan ketegangan yang tak kunjung hilang. Kami kembali ke rumah aman yang sudah kami tinggalkan sebelumnya. Karena ayah merasa itu adalah tempat yang paling aman sementara proses hukum ini terus berlanjut.
Kami tahu bahwa segala sesuatu yang telah kami lakukan akan segera menghadapi titik balik, baik itu untuk kebaikan atau malah semakin buruk. Namun, kami tidak bisa mundur. Setiap hari, kami menerima telepon, pesan, atau surat misterius yang berisi ancaman. Salah satu pesan yang datang di tengah malam menyebutkan bahwa aku akan kehilangan segalanya jika kami melanjutkan proses ini. Ada yang mengancam akan merusak reputasi keluarga kami, dan bahkan ada yang menyarankan Bayu untuk menyerah jika dia masih menginginkan masa depan yang tenang. Bayu hampir tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan cara terbaik untuk menjaga aku dan orang-orang yang kami cintai tetap aman. Namun, aku tahu, meskipun kami dikelilingi ancaman, kami tidak bisa lagi mundur. Kami sudah melewati begitu banyak hal. Kali ini, kami harus menang. Pada suatu sore, Bayu dan aku duduk bersama di ruang tamu, berusaha untuk merencanakan langkah selanjutnya. Ketika itu, telepon rumah kami berdering. Bayu segera mengangkatnya, dan setelah beberapa detik, wajahnya berubah menjadi semakin cemas. "Siapa itu?" tanyaku, merasa perasaan buruk mulai muncul. Bayu meletakkan ponselnya dengan tangan gemetar. "Itu dari tim hukum. Mereka bilang keluarga Wiratno mencoba menyuap beberapa pejabat untuk menunda proses ini. Mereka bahkan sudah mengancam beberapa saksi yang sudah kami siapkan." Aku merasa tenggorokanku tercekat. Mereka sudah begitu jauh. Bayu mengangguk. Ekspresinya penuh kesedihan dan kemarahan yang sulit disembunyikan. Mereka akan melakukan apapun untuk menghentikan kita. Dan mereka tidak peduli lagi tentang siapa yang mereka hancurkan. Malam itu, kami kembali merasakan ketegangan yang sangat nyata. Aku tidak bisa tidur dengan tenang. Di luar rumah aman itu, setiap suara terasa seperti ancaman. Suara mobil yang lewat, suara langkah kaki yang tidak terduga, semuanya mengirimkan rasa khawatir ke dalam hatiku. Aku terbangun beberapa kali, memeriksa pintu dan jendela untuk memastikan semuanya terkunci dengan aman. Namun, saat aku melihat keluar jendela, aku melihat ada sosok yang berdiri di seberang jalan, mengamati rumah kami. Sebuah bayangan gelap yang tampaknya mengintai. Tetapi begitu aku melihatnya, sosok itu segera menghilang. Aku merasa tubuhku terhimpit rasa takut yang semakin menguat. "Bayu!" seruku pelan, tetapi cukup untuk menarik perhatian suamiku. Bayu berlari mendekat. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan nada cemas. Matanya mengintip keluar jendela untuk memastikan tidak ada yang salah. "Ada seseorang di luar," jawabku, sedikit gemetar. "Aku melihatnya. Dia mengawasi kita." Bayu segera mengunci semua pintu dan jendela, kemudian duduk di sampingku. "Kita harus tetap tenang," katanya, meskipun aku bisa merasakan bahwa ia juga mulai merasa tertekan. "Jika mereka sudah begitu nekat, kita harus siap dengan segala kemungkinan." Aku merasakan ada sesuatu yang mulai pecah dalam diriku. Tidak hanya ketakutan, tetapi juga amarah yang mulai muncul. Keluarga Wiratno telah menghancurkan hampir segala yang kami miliki, dan kami tidak akan membiarkan mereka terus menguasai kehidupan kami. Aku ingin melawan. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan lagi. "Bayu," kataku dengan tegas. "Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Kita harus menghadapinya, tidak peduli seberapa beratnya. Ini sudah cukup." Bayu menatapku dalam-dalam. Aku tahu dia merasa tertekan, tetapi dia juga tahu bahwa aku benar. Kami tidak bisa terus bersembunyi. Mereka sudah datang terlalu dekat, dan kami harus menuntaskan semuanya. Esok harinya, Bayu menghubungi ayah untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Setelah mendengar semua ancaman yang datang, ayah setuju bahwa kami tidak bisa lagi mundur. "Mereka sudah mulai bergerak lebih agresif," katanya melalui telepon. "Kita tidak bisa diam saja.
Kalau kita ingin memenangkannya, kita harus menunjukkan bahwa kita siap untuk bertarung. Kami merencanakan pertemuan dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa seluruh dokumen dan bukti yang kami miliki bisa disampaikan dengan aman dan tepat waktu. Namun, sebelum kami sempat bertemu, peristiwa yang sangat tidak kami duga terjadi. Saat tengah malam, rumah aman kami yang kini sudah terlihat seperti tempat persembunyian tiba-tiba diserang. Ledakan keras mengguncang seluruh bangunan. Aku dan Bayu terjatuh ke lantai, terkejut dan hampir tidak bisa bergerak karena suara ledakan yang memekakkan telinga. Kami berusaha bangkit dengan terburu-buru dan berlari ke pintu belakang, keluar menuju area yang lebih aman. Namun, di luar rumah, kami langsung dihadang oleh beberapa orang bersenjata yang mengenakan masker. "Kemana kalian kira akan pergi?" Salah satu dari mereka berteriak. Ketakutan melanda diriku, tetapi aku tahu kami tidak bisa menyerah. Bayu berdiri tegak, melindungiku dengan tubuhnya. "Kalian tidak akan bisa menghentikan kami," katanya. Suaranya tegas meskipun aku bisa merasakan ketegangan di seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, salah satu pria itu melangkah maju, menurunkan senjatanya, dan membuka masker. Aku terkejut melihat wajah yang sudah sangat familiar. Orang yang dulu aku kenal sebagai salah satu sahabat Bayu di masa lalu, yang kini tampaknya terlibat dalam permainan kotor keluarga Wiratno. "Kau?" kata Bayu dengan suara tercekat, seolah tidak percaya. "Apa yang terjadi padamu? Kenapa kau terlibat dalam ini?" Pria itu tertawa sinis. "Kau terlalu naif, Bayu. Kau pikir semua orang yang pernah kau kenal ada di pihakmu? Terkadang, kita harus memilih sisi yang lebih kuat." Aku bisa merasakan tubuhku mulai lemas. Dunia ini benar-benar sudah berubah menjadi tempat yang tak bisa dikenali. Orang yang dulu kami percayai, kini berbalik menjadi musuh. Semuanya terasa begitu kacau. Bayu, dengan keteguhan yang tak tergoyahkan, tetap berdiri di hadapanku. "Jika kalian pikir ini akan menghentikan kami, kalian salah besar. Kami akan terus maju, dan tidak ada yang akan menghentikan kami," katanya, penuh keyakinan. Namun, saat itu, aku tahu bahwa ini bukan hanya tentang pertempuran hukum lagi. Ini sudah menjadi perang hidup dan mati. Kami sudah masuk ke dalam permainan yang lebih besar, dan kami harus bertahan hidup, apapun yang terjadi. Ketegangan semakin merayapi tubuhku. Aku berdiri di samping Bayu, merasa seperti tidak ada lagi ruang untuk mundur. Di hadapan kami, pria yang pernah kami anggap teman kini menjadi musuh yang sangat berbahaya. Tatapan matanya penuh kebencian, seolah menganggap kami sebagai penghalang terbesar untuk mencapai tujuannya. Wajahnya yang dingin dan penuh perhitungan membuatku merinding. "Kenapa?" kata Bayu dengan nada yang hampir tidak bisa disembunyikan, penuh dengan perasaan terluka. "Kenapa kau lakukan ini? Kau dulu sahabatku. Apa yang membuatmu tergoda untuk berkhianat?" Pria itu tersenyum dingin, lalu menatap kami dengan penuh amarah. "Kau pikir hidup ini tentang persahabatan? Tidak, Bayu. Ini tentang bertahan hidup. Dan aku memilih sisi yang bisa memberiku lebih banyak. Sisi yang benar-benar bisa memberi aku kekuasaan. Kalian hanya penghalang." Suasana semakin mencekam. Aku merasakan kepanikan yang menghimpit dadaku. Tetapi di sisi lain, ada perasaan yang lebih kuat, keinginan untuk mengakhiri semua ini, untuk bertarung hingga titik darah penghabisan demi kebenaran yang kami pegang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar. Aku menoleh, dan melihat sosok-sosok lain yang mulai muncul dari balik kegelapan malam. Lebih banyak pria bersenjata, lebih banyak orang yang tampaknya terlibat dalam permainan berbahaya ini. Namun, saat aku melirik ke arah Bayu, aku melihat ketegasan yang mulai menyebar di wajahnya. Aku tahu dia sudah siap untuk menghadapi apapun. Kami tidak akan mundur.
kata Bayu dengan penuh keyakinan, suara tegas yang membuatku merasa sedikit lebih tenang. Jika kalian ingin berperang, kami akan melawan. Pria itu tertawa, tetapi tawa itu terdengar kering, tanpa rasa humor. Kalian pikir kalian bisa melawan kami? Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi, kata pria itu sambil melangkah mundur sedikit, memberi isyarat kepada para pengikutnya. Aku bisa merasakan tubuhku mulai bergetar. Ini bukan hanya pertempuran hukum lagi. Ini sudah berubah menjadi pertempuran hidup dan mati. Aku ingin berteriak, ingin memohon agar ini semua berhenti. Tetapi aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah bertarung, atau kami akan kehilangan segalanya. Saat itu, tiba-tiba suara sirene polisi terdengar. Makin mendekat, semakin keras. Seperti sebuah harapan yang datang di saat yang sangat tepat. Meskipun aku tahu ini belum tentu menjamin keselamatan kami. Di saat yang sama, pria yang dulu kami kenal sebagai teman, menatap kami dengan penuh kebencian. Kalian terlambat, katanya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian lagi. Namun, tiba-tiba, suara tembakan keras meledak di udara, disusul oleh suara ledakan yang memekakkan telinga. Aku hampir terjatuh ke lantai karena kejutan, dan ketika aku melihat ke sekeliling, terlihat para pria bersenjata itu mulai panik. Mereka mulai berlari, berusaha melarikan diri. Ada yang datang. Salah satu dari mereka berteriak, matanya terbelalak ketakutan. Bayu meraih tanganku dengan cepat, menarikku ke belakangnya, melindungiku dari apa yang terjadi. Kami berlari, mencari tempat yang lebih aman di tengah kekutan yang terjadi di sekitar kami. Aku hanya bisa berharap polisi yang datang bisa menangani situasi ini dengan baik. Kami bersembunyi di balik bangunan yang sedikit lebih tinggi, memantau apa yang terjadi. Polisi mulai mengepung area tersebut, dan sepertinya mereka sudah siap menangkap orang-orang yang terlibat dalam kejahatan besar ini. Aku bisa melihat beberapa pria bersenjata sudah ditangkap, namun beberapa lainnya melarikan diri ke arah lain. Saat itu, pria yang tadi sempat berbicara dengan Bayu, pria yang dulu sahabatnya, ditangkap oleh seorang polisi yang tampaknya sudah mempersiapkan diri untuk menangkapnya. Wajahnya tampak muram, dan ketika dia melihat Bayu, dia hanya bisa menyeringai sinis. "Apa yang kau harapkan, Bayu?" dia bertanya, dengan nada yang tidak lagi terdengar seperti teman. "Aku sudah memilih jalanku, dan tidak ada yang bisa mengubahnya." Bayu hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah mengingatkan pria itu tentang apa yang telah dia lakukan, tentang semua pengkhianatan yang telah terjadi. Namun, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Bayu. Hanya ada keheningan yang berat. Setelah beberapa jam, keadaan akhirnya mulai terkendali. Polisi menangkap sebagian besar dari mereka yang terlibat, dan beberapa lainnya yang melarikan diri berhasil dipantau dan akan segera ditangkap. Namun, aku masih merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Aku merasa lelah, sangat lelah, baik secara fisik maupun emosional. Kami telah melalui begitu banyak ancaman, ketakutan, dan akhirnya pertempuran ini. Tapi aku tahu bahwa ini belum berakhir. Meski kami telah menang di satu sisi, masih ada sisa-sisa kekuatan gelap yang harus dihentikan. Dan keluarga Wiratno masih akan berusaha melawan. Namun, untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasakan secercah harapan. Kami telah bertahan. Kami telah melawan. Meskipun jalan yang kami tempuh masih panjang, dan meskipun kami tahu tantangan besar masih menanti, kami tahu satu hal, kami tidak akan pernah menyerah. Kebenaran selalu menang pada akhirnya, dan kami akan memastikan bahwa keadilan ditegakkan, tidak peduli seberapa besar penghalang yang harus kami hadapi. Bayu menggenggam tanganku, dan meskipun dunia sekitar kami belum sepenuhnya aman, aku tahu kami akan terus maju, bersama-sama. Kami sudah melewati cukup banyak untuk menyerah sekarang.
Kami akan melawan hingga akhir. Ketegangan semakin merayapi tubuhku. Bayu berdiri di hadapanku, melindungiku dari semua yang terjadi. Sebelum aku sempat berbicara, suara langkah kaki semakin mendekat, mengarah ke tempat kami bersembunyi. Aku menahan napas, merasa cemas. Tidak hanya karena ancaman yang datang, tapi juga karena ketidakpastian yang melanda kami. Bayu menggenggam tanganku erat, memberikan kekuatan yang tak terucapkan. Di sekeliling kami, suasana mulai semakin gelap. Aku tahu, ini bukan hanya pertarungan hukum yang akan menguji kami, tetapi ini adalah pertarungan hidup dan mati yang akan menentukan siapa yang benar-benar akan keluar sebagai pemenang. Tak lama, suara-suara itu semakin jelas terdengar. Langkah-langkah kaki yang berat, berpadu dengan bisikan yang tidak jelas. Seolah mereka mengetahui posisi kami, mengetahui setiap gerakan yang kami buat. Ada rasa khawatir yang semakin membengkak dalam hatiku, tetapi Bayu tetap tenang. Dia memandangku dengan penuh keyakinan, meskipun aku tahu dia pun merasa tertekan. Kami tidak punya pilihan lain selain bertahan. Aku bisa melihat kekesalan yang terpancar dari wajah beberapa pria yang mendekat. Mereka tampaknya tidak hanya bertekad untuk menghalangi kami, tetapi juga berniat menyingkirkan kami secara total. "Jangan takut," kata Bayu dengan suara tegas, meskipun ada kegelisahan yang sangat jelas dalam dirinya. "Kita harus melawan." Aku menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Aku tahu kata-kata itu bukan sekadar motivasi. Bayu benar, kami tidak bisa lagi mundur. Jika kami ingin mengakhiri semua ini, kami harus melawan dengan segala yang kami miliki. Tiba-tiba, sebuah suara memecah keheningan yang mencekam. Seorang pria keluar dari balik bayang-bayang, mengenakan pakaian hitam dengan masker di wajahnya. Ketika dia mendekat, aku menyadari bahwa dia adalah salah satu dari mereka yang terlibat dalam rencana jahat ini. "Kalian tidak akan bisa lari," kata pria itu dengan suara berat dan penuh ancaman. "Kami sudah tahu langkah kalian selanjutnya." Bayu berdiri tegak, tubuhnya bersiap, sementara aku berdiri di belakangnya, merasakan ketegangan yang semakin dalam. Tidak ada jalan kembali. "Jika kalian pikir kami akan mundur begitu saja, kalian salah," jawab Bayu dengan nada yang semakin mengeras. "Kami akan menghadapi apapun yang datang. Kalian tidak bisa terus merusak hidup kami." Pria itu mengangkat alis, seolah terkejut dengan keberanian Bayu. Namun, dia segera melanjutkan, "Kalian tidak paham dengan dunia yang sedang kalian hadapi. Ini bukan sekadar urusan pribadi. Kalian tidak tahu siapa yang kalian lawan." Bayu menggenggam tanganku lebih erat. "Kami tahu betul siapa yang kami lawan," katanya, kali ini dengan ketegasan yang lebih dalam. "Kami tidak takut." Suasana semakin tegang. Aku bisa merasakan getaran ketakutan yang melingkupi kami. Namun ada satu hal yang lebih kuat, keinginan untuk mengakhiri semua ini, untuk menghentikan permainan berbahaya ini yang telah mengancam hidup kami. Ketika pria itu hendak melangkah maju, sebuah suara sirene terdengar dari kejauhan, semakin mendekat. Aku menoleh dan melihat beberapa mobil polisi mulai tiba. Perlahan, mereka mengepung area ini, memasuki setiap sudut dengan cepat dan terorganisir. Pria yang tadi berbicara kepada Bayu terlihat terkejut, seolah tidak menyangka pihak berwajib akan datang secepat itu. "Ini belum berakhir," pria itu berteriak sebelum berlari ke arah lain, mencoba melarikan diri. Beberapa pria lainnya yang bersamanya juga panik dan mulai berlarian. Polisi segera bertindak cepat, menangkap sebagian dari mereka yang tidak sempat melarikan diri. Bayu dan aku berdiri terdiam, masih dalam keadaan terkejut, memantau situasi yang berkembang. "Apa yang terjadi?" tanyaku dengan suara parau, merasa lega, tetapi juga bingung dengan situasi yang masih belum sepenuhnya jelas. Bayu menatapku dengan mata yang penuh kelelahan.
Mereka berusaha melawan, tapi ini tidak akan berhenti di sini, jawabnya, suara tegas namun penuh keprihatinan. Mereka mungkin kalah di sini, tapi kita harus tetap waspada. Keluarga Wiratno masih punya banyak kekuatan. Kami berdua hanya bisa menghela napas, meskipun kami tahu bahwa perjuangan ini baru saja dimulai. Tidak hanya melawan orang-orang yang berusaha menghancurkan hidup kami, tetapi juga melawan sistem yang telah membentuk dunia ini menjadi tempat yang penuh dengan pengaruh, kekuasaan, dan ketidakadilan. Malam itu, meskipun kami telah menang satu pertempuran, kami tahu ada banyak lagi yang harus kami hadapi. Kami tidak hanya berjuang untuk kebenaran, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik, untuk membangun kembali hidup kami yang sudah rusak oleh orang-orang yang tidak memiliki hati nurani. Di tengah kebingunganku, aku merasakan ada secercah harapan yang muncul. Meskipun dunia terasa sangat gelap, aku tahu Bayu dan aku tidak akan pernah berhenti berjuang. Kami tidak akan menyerah. Kebenaran akan selalu menang. Dan kami akan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari penuh ketakutan, aku merasakan kelegaan yang begitu dalam. Kami telah bertahan. Kami akan terus berjuang. Setelah peristiwa malam itu, kami merasa seperti baru saja terlepas dari jeratan yang begitu erat. Polisi mulai menyelidiki lebih lanjut, menangkap lebih banyak anggota yang terlibat dalam konspirasi besar itu. Namun, meski ketegangan mulai mereda, aku merasakan ada sesuatu yang belum selesai. Bayu dan aku, bersama-sama, kembali ke rumah. Di dalam rumah yang masih terasa sepi, dengan bayang-bayang masa lalu yang menggantung di udara, kami duduk bersama, berbicara dengan hati yang penuh rasa syukur, namun juga penuh tanda tanya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanyaku, mataku menatap lurus ke depan, mencoba mencari jawaban dalam ketenangan yang baru saja terbangun. Bayu menatapku dalam diam, seolah berpikir keras. Aku tahu bahwa meski kemenangan ini memberikan secercah harapan, perjuangan kami belum selesai. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, terutama untuk memastikan bahwa masa depan kami tidak terancam oleh orang-orang yang hanya berpikir tentang keuntungan pribadi. Kita mulai dengan memulihkan semuanya, jawab Bayu akhirnya, suaranya tenang namun penuh ketegasan. Ini adalah ujian, Intan. Kita sudah melewatinya, dan kita akan menghadapinya satu persatu. Tapi yang paling penting sekarang adalah memperbaiki diri kita. Untuk kita, untuk keluarga, dan untuk orang-orang yang masih mempercayai kita. Aku mengangguk perlahan, mencoba menyerap setiap kata yang keluar dari mulutnya. Aku merasakan ketenangan yang lebih dalam sekarang. Bayu benar. Kami tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kami harus maju dan memperbaiki apa yang sudah rusak. Tapi yang lebih penting lagi, kami harus mulai memikirkan masa depan untuk kami dan anak-anak kami nanti. Hari-hari berlalu, dan kehidupan kami mulai sedikit demi sedikit kembali ke jalurnya. Kami tidak langsung menjadi seperti dulu, tidak langsung pulih sepenuhnya. Namun ada proses penyembuhan yang berjalan pelan-pelan. Keputusan-keputusan yang kami buat lebih hati-hati, dan hubungan kami dengan orang-orang di sekitar kami, meskipun masih terjalin dengan ketegangan, mulai terasa lebih mendalam. Namun, di balik itu semua, kami berdua mulai belajar untuk menghargai apa yang lebih penting. Kekuatan untuk melawan kejahatan, kemampuan untuk tetap berdiri teguh dalam kebenaran, dan yang tak kalah penting, keberanian untuk mengakui kelemahan kita sendiri. Suatu malam, ketika aku dan Bayu duduk bersama di teras rumah, menatap bintang yang berkelip di langit yang gelap, aku menyadari sesuatu yang besar, bahwa hidup ini bukan hanya tentang perjuangan dan kemenangan. Lebih dari itu, hidup adalah tentang bagaimana kita bangkit setelah terjatuh. Bagaimana kita menjaga hati agar tetap teguh dalam menghadapi segala tantangan. Bayu, kataku lembut, memecah keheningan malam.
Terima kasih sudah selalu ada di sini. Aku tahu, tidak mudah untuk kita melewati semua ini. Bayu tersenyum, matanya lembut menatapku. Kita sudah melalui banyak hal, Intan. Dan kita akan terus melangkah bersama. Apa yang terjadi, tidak akan pernah bisa mengubah kita. Kita lebih kuat dari apa yang mereka pikirkan. Aku mengangguk, merasakan kekuatan dalam kata-katanya. Kami telah melawan ketidakadilan, telah menghadapi musuh-musuh yang tidak pernah kami duga. Namun pada akhirnya, yang terpenting adalah bagaimana kami tetap berdiri, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tahu akan nilai-nilai yang sejati dalam hidup ini. Dan dalam ketenangan malam itu, aku tahu bahwa apapun yang akan datang, kami siap. Kami akan melawan dengan segala yang kami punya, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi untuk semua orang yang pernah mempercayai kami. Dengan hati yang penuh, aku menyadari bahwa hidup ini selalu memberikan pelajaran, meskipun kadang-kadang sangat pahit. Namun, seperti yang selalu diajarkan oleh orang-orang bijak, dalam setiap kesulitan pasti ada jalan menuju keberhasilan, dan dari setiap kesalahan, kita bisa menemukan kebijaksanaan. Hari-hari kami mungkin tidak sempurna, tetapi kami telah belajar untuk menghargai setiap detik yang kami miliki. Untuk hidup dengan penuh kesyukuran, untuk terus berjuang demi keadilan, dan untuk tidak pernah menyerah. Dan mungkin, yang terpenting, adalah bahwa kami akhirnya belajar untuk mencintai dan menghargai diri kami sendiri. Semoga cerita ini menginspirasi dan memberi pelajaran tentang kekuatan untuk bertahan, pentingnya kesabaran, serta keberanian untuk menghadapi apapun yang datang dalam hidup kita. Tidak ada yang sempurna, namun setiap perjuangan pasti membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga setiap langkah dalam hidup kita selalu dipenuhi dengan kebijaksanaan dan keberanian untuk terus maju, meski dalam gelapnya tantangan. Salam hangat, dan semoga hari-harimu penuh kebahagiaan dan kedamaian.